Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibni Abdillah shalawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya di akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang silsilah ilmu tentang parenting, pendidikan anak, tentang pendidikan keluarga, juga tentang pendidikan anak-anak. Insyaallah taala berdasarkan Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keutamaan dari mendidik anak itu sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali dalam Islam. Sebelumnya, mendidik anak itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, apa arti qu anfusakum wa ahlikum nar? Jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarilah mereka adab, ya, dan ajarilah mereka ilmu. Sehingga temanya adalah pertama, bahwa ini sudah menjadi tugas para orang tua, kita semua selaku orang tua, untuk memberikan dua hal kepada putra-putri kita. Yang pertama, ilmu. Orang tua, ayah ibu harus hadir untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk putra-putrinya, yang kelak mereka akan amalkan, mereka akan gunakan di masa depannya. Kemudian orang tua juga berperan untuk memberikan pendidikan adab, akhlakul karimah, atau bahasa hari ini nilai-nilai yang luhur, kemudian etika yang baik, dan seterusnya. Itu menjadi kewajiban orang tua. Poin yang kedua dari ayat ini adalah bahwa bagaimana salah satu visi dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada putra-putrinya, maupun yang diberikan oleh para guru kepada santri-santriwatinya, ataupun kepada siswa-siswinya, ataupun dosen kepada mahasiswanya, ataupun siapapun dia yang menjadi pendidik untuk mendidik murid-muridnya, visi utamanya adalah bagaimana dengan pendidikan itu harus menjaga putra-putri kita dari masuk api neraka. Artinya ini visinya, menjauhkan dan menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita semua, kemudian siswa-siswi kita, murid-murid kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah visi pendidikan, baik di sekolah-sekolah maupun di rumah, gitu, dalam memberikan pendidikan kepada putra-putri kita. Itu dua hal yang harus kita pahami di awal kesempatan kali ini, bahwa ternyata memberikan pendidikan pada putra-putri itu juga merupakan tugas para orang tua, ayah dan ibu, yang kelak nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hari akhir. Dalam sebuah hadis, teman-teman, bahwa disebutkan dalam sebuah riwayat, kelak nanti anak-anak itu di hari akhir, mereka bergelantungan di kaki-kaki orang tuanya. Bergelantungan, teman-teman, di kaki-kaki orang tuanya, di kaki ayah dan ibu. Mereka berkata, limadza dhayya'tani, limadza dhayya'tani, limadza dhayya'tani. Mereka berkata di hadapan khalayak manusia saat itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak itu bergelantungan di kaki orang tuanya dan berkata, kenapa engkau menyia-nyiakanku? Kenapa engkau menelantarkanku? Kenapa engkau membiarkanku begitu saja? Kenapa engkau ini dan itu dan seterusnya? Subhanallah. Ini perlu kita ketahui, teman-teman, agar kita semakin Allah kasih kekuatan, Allah kasih keimanan, tambahan iman, sehingga kita sadar bahwa ternyata pendidikan tugas orang tua juga, gitu. Kemudian saya tutup dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini, mereka semua berada di atas fitrahnya yang bersih, suci, Islam, gitu. Dan di atas fitrahnya para ulama mengatakan, di atas nilai-nilai Islam, di atas keyakinan Islam, di atas ajaran Islam, gitu. Dia memiliki sifat yang cenderung ingin melakukan kebaikan, cenderung dengan kebaikan, dan benci dengan hal yang buruk. Kemudian lantas kenapa hari ini kita melihat anak semakin besar, semakin tumbuh, tapi kok tiba-tiba jauh dari ajaran Islam, jauh dari nilai-nilai Islam, jauh dari mencintai hal-hal yang baik, malah justru dekat kepada kerusakan, dekat kepada akhlak-akhlak yang buruk, adab-adab buruk, perangai yang buruk, dan seterusnya.
di atas fitrah itu di atas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa ada anak yang sudah besar tapi akhirnya tidak cinta ibadah, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak cinta Al-Qur'anul Karim, tidak cinta dengan ajaran-ajaran Islam. Padahal Nabi SAW sudah menyebutkan semua anak yang lahir di muka bumi ini itu lahir dalam keadaan di atas fitrahnya. Kemudian Rasul jawab jawaban itu, pertanyaan itu dengan hadis lanjutan. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yunajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya ini menyimpang dari fitrah Islamnya itu. Jadi sebab kenakalan anak-anak itu ternyata kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akhirnya membuatnya tidak berada di fitrah Islam, di fitrah akhlakul karimah, di fitrah baik dan seterusnya, solehah dan seterusnya. Maka tema ini memberikan kita pelajaran setidaknya ada dua. Ternyata penyebab keberhasilan anak ataupun kegagalan anak adalah orang tua. Yang membuat anak akhirnya berubah dari fitrah Islam, dari nilai-nilai Islam, ternyata orang tua. Kemudian nilai yang kedua kata Rasulullah SAW, abawahu dua orang tua. Tapi abawahu itu berasal dari kata abun, yang berarti abi, ayah gitu. Saat Rasul ingin nyebut dua orang tua, Rasul nyebutnya ayah gitu. Abawahu, maka dua ayahnya, bukan dua ayahnya, ayah ibunya maksudnya. Tapi kenapa yang digunakan adalah kata ayah? Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menegaskan bahwa innama jaa fasaduhu min qibalil aba. Sungguhnya anak-anak itu, kata Imam Ibnu Qayyim, kerusakan yang datang pada generasi mereka, anak-anak ini, kerusakan anak-anak ini sungguh asal muasalnya berasal dari sebab para ayah yang tidak hadir untuk memberikan ilmu, tarbiyah, adab, akhlak, nasihat, wujengah pada putra putrinya. Semoga pertemuan kita ini membuat kita menjadi lebih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dikuatkan untuk semakin mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi ayah dan ibu yang bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya, karena itu menjadi tanggung jawab kita semua yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.